Malam itu seharusnya berlalu seperti malam-malam lainnya. Sunyi, biasa, dan terlupakan. Namun, entah mengapa, dadaku terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Jam dinding berdetak pelan, menunjukkan lewat tengah malam, sementara mataku menatap langit-langit tanpa bisa terpejam. Suamiku belum pulang. Ponselku berkali-kali kugenggam, berharap ada pesan masuk darinya, tapi layar tetap gelap. Di kepalaku, kenangan-kenangan kecil berputar. Sikapnya yang akhir-akhir ini berubah, senyumnya yang terasa asing, dan alasan lembur yang semakin sering terdengar dibuat-buat. Dorongan aneh itu semakin kuat. Bukan amarah, bukan juga cemburu, melainkan firasat. Firasat yang membuat tubuhku gelisah dan pikiranku berisik. Tanpa rencana, tanpa berpikir panjang, aku bangkit dari tempat tidur, mengenakan jaket, lalu keluar rumah. Jalanan lengang, lampu-lampu kota temaram, dan udara malam terasa menusuk kulit. Sepanjang perjalanan, aku terus berusaha meyakinkan diri bahwa aku hanya berlebihan. Namun semakin dekat ke rumah kami, jantungku justru berdetak semakin kencang. Aku memarkir kendaraan agak jauh, seperti pencuri di rumah sendiri. Lampu kamar tidur menyala redup. Tirainya tak tertutup rapat. Langkah kakiku melambat. Tanganku gemetar saat mendekati jendela itu. Dalam hitungan detik sebelum aku mengintip ke dalam, ada rasa takut yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Takut akan kebenaran. Dan ketika mataku akhirnya menembus kaca jendela kamar tidur itu, dunia seolah runtuh seketika. Apa yang kulihat malam itu membuat kakiku benar-benar lemas, dan hidupku tak pernah lagi sama. Halo semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini. Cerita yang akan kalian dengar bukan sekadar drama, tetapi potret nyata tentang kepercayaan, pengkhianatan, dan keberanian memilih diri sendiri. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pingin tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap, sahabat? Yuk, kita langsung masuk ke ceritanya. Awalnya, aku menyangkal semuanya. Aku adalah tipe istri yang selalu berusaha berpikir rasional dan adil. Pernikahan kami sudah berjalan bertahun-tahun, melewati suka dan duka. Dan aku percaya bahwa kepercayaan adalah fondasi utama rumah tangga. Karena itu, ketika perubahan kecil mulai terlihat pada suamiku, aku memilih mengabaikannya. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa setiap orang bisa berubah karena tekanan pekerjaan, usia, atau kelelahan hidup. Namun, perubahan itu tidak datang sekali dua kali. Ia datang perlahan, konsisten, dan semakin sulit disangkal. Suamiku yang dulu selalu meletakkan ponsel di meja, kini tak pernah jauh dari genggaman. Jika ada pesan masuk, ia segera membalik layar atau menjauh dariku. Nada bicaranya berubah, lebih singkat, lebih defensif. Bahkan candanya yang dulu hangat, kini terasa hambar, seolah ia hadir secara fisik tapi pikirannya berada di tempat lain. Aku mulai mengingat detail-detail kecil yang sebelumnya luput. Ia sering tersenyum sendiri saat menatap layar ponsel. Saat mutanya, ia hanya menjawab singkat, "Teman kantor." Jam pulangnya semakin larut, dan alasan lembur terdengar semakin sering, bahkan di akhir pekan. Ketika aku mengeluh rindu makan malam bersama, ia justru terlihat terganggu, seolah kehadiranku menjadi beban. Sebagai istri, hatiku tentu terusik, tapi aku masih berusaha menenangkan diri. Aku tidak ingin menjadi perempuan pencemburu tanpa bukti. Aku memilih diam, mengamati, dan menyimpan semuanya dalam hati. Di depan suamiku, aku tetap berusaha bersikap normal, tersenyum,
bertanya seperlunya, dan menahan segala curiga yang bergolak di dada. Namun ada satu kejadian kecil yang menjadi titik awal kegelisahanku semakin nyata. Suatu sore, ponsel suamiku tertinggal di meja makan saat ia mandi. Layar menyala karena ada pesan masuk. Aku tak berniat membuka, sungguh. Tapi dari sudut mataku, aku melihat nama seorang perempuan yang asing bagiku. Pesannya singkat, hanya satu kalimat yang seharusnya tak berarti apa-apa. Namun entah mengapa jantungku berdegup lebih kencang. Aku memalingkan wajah, menegur diriku sendiri karena hampir melanggar privasi. Tapi sejak saat itu, ketenanganku runtuh. Nama itu terus mengiang di kepalaku. Aku mencoba mengingat-ingat, apakah aku pernah mendengarnya disebut oleh suamiku? Tidak. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin rekan kerja baru, mungkin urusan biasa. Tapi perasaan tidak enak itu tidak mau pergi. Hari-hari berikutnya menjadi berat. Aku mulai peka pada hal-hal kecil. Cara ia menghindari tatapanku, caranya terburu-buru saat pulang, hingga bagaimana ia jarang lagi menyentuhku. Intimasi kami memudar tanpa penjelasan. Setiap kali aku mencoba mengajak bicara dari hati ke hati, ia selalu mengelak, mengatakan bahwa ia lelah dan butuh waktu sendiri. Aku sempat menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku kurang perhatian, mungkin aku terlalu sibuk dengan urusan rumah, mungkin aku sudah tidak menarik lagi baginya. Pikiran-pikiran itu menghantam harga diriku sebagai perempuan dan istri. Aku menangis diam-diam di kamar mandi, memastikan tak ada yang mendengar isakanku. Di sisi lain, aku juga mulai memperhatikan lingkungan sekitar. Ada seorang janda yang tinggal tak jauh dari rumah kami. Ia dikenal ramah, sering tersenyum dan mudah bergaul. Aku tak pernah menaruh curiga padanya. Bahkan beberapa kali kami sempat berbincang singkat saat bertemu. Namun entah mengapa, akhir-akhir ini aku sering melihat suamiku menyebut namanya dalam obrolan ringan, seolah tanpa sengaja, tapi terlalu sering untuk disebut kebetulan. Kecurigaanku semakin menguat, meski aku terus berusaha menepisnya. Aku tahu, tidak ada pernikahan yang langsung hancur tanpa sebab, tapi aku juga belajar bahwa hati seorang perempuan seringkali lebih jujur daripada logika. Dan hatiku berkata, ada sesuatu yang sedang terjadi di balik sikap suamiku yang berubah. Malam demi malam kulewati dengan perasaan tak menentu. Aku mulai kehilangan nafsu makan, sulit tidur, dan mudah tersinggung. Di depan orang lain aku tampak baik-baik saja, tapi di dalam diriku ada badai yang perlahan terbentuk. Aku berdiri di persimpangan antara percaya dan curiga, antara mempertahankan rumah tangga atau menghadapi kebenaran yang mungkin menyakitkan. Aku belum tahu saat itu bahwa semua kegelisahan ini hanyalah permulaan, bahwa kecurigaan yang selama ini kutahan dengan air mata dan kesabaran akan membawaku pada satu malam paling gelap dalam hidupku. Malam ketika aku akhirnya berhenti mengabaikan suara hatiku sendiri. Malam itu datang perlahan, namun membawa kegelisahan yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Sejak sore, perasaanku sudah tidak tenang. Ada tekanan di dada yang sulit dijelaskan, seperti firasat buruk yang terus mengetuk-ngetuk kesadaran. Aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, memasak makan malam, merapikan rumah, menonton televisi. Namun semuanya terasa hampa. Suamiku kembali mengatakan akan pulang larut. Alasannya masih sama, pekerjaan. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Aku mengirim pesan singkat, hanya untuk menanyakan kabarnya. Tidak ada balasan. Setengah jam kemudian, aku mencoba menelpon. Nada sambung terdengar, lalu terputus. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan emosi. Aku tidak ingin terlihat posesif. Aku tidak ingin memulai pertengkaran tanpa bukti. Namun semakin malam, kegelisahan itu justru semakin menjadi. Pukul 10 lewat, rumah terasa terlalu sunyi. Biasanya aku menikmati kesendirian, tetapi malam itu kesunyian terasa menekan. Jam berdetak begitu keras, seolah mengejek pikiranku yang tak bisa diam. Aku berbaring di tempat tidur, mematikan lampu, berharap rasa lelah akan menaklukkanku. Nyatanya tidak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan-bayangan aneh muncul.
Senyum suamiku yang asing, cara ia menyembunyikan ponsel, nama perempuan yang muncul di layar. Semua berputar seperti film rusak di kepalaku. Aku membuka mata, duduk, lalu berbaring kembali. Berkali-kali, tidur tak kunjung datang. Aku mengambil ponsel dan melihat jam. Pukul 11 malam. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada panggilan tak terjawab. Aku merasa seperti sedang diabaikan di rumahku sendiri. Perasaan itu menyakitkan. Bukan karena kesepian, tetapi karena ketidakpastian. Ketika seseorang yang kita cintai berubah, dan kita tak tahu alasannya, rasa sakit itu berlipat ganda. Aku bangkit dari tempat tidur dan menuju dapur. Membuat segelas teh hangat, berharap bisa menenangkan pikiran. Tanganku gemetar saat menuang air panas. Aku menyadari betapa rapuhnya diriku malam itu. Aku yang biasanya kuat, kini goyah hanya oleh pikiran-pikiran yang belum tentu benar. Sambil duduk di meja makan, aku mencoba mengingat kembali awal pernikahan kami. Malam-malam di mana kami berbincang hingga larut, tertawa tanpa beban, dan saling bercerita tentang mimpi. Aku bertanya pada diriku sendiri, di mana semua itu sekarang? Kapan jarak ini mulai tercipta? Pukul 12 lewat, tengah malam. Aku kembali ke kamar, mencoba memejamkan mata sekali lagi. Namun justru di saat itulah, dorongan kuat itu datang. Dorongan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Bukan kemarahan, bukan kecemburuan semata, melainkan kebutuhan untuk tahu. Aku merasa jika aku tetap berbaring di tempat tidur malam itu, aku akan kehilangan sesuatu yang penting, kebenaran. Aku duduk di tepi ranjang cukup lama, menimbang-nimbang, pergi atau tetap tinggal, mengikuti firasat atau mengabaikannya seperti sebelumnya. Jantungku berdetak kencang, keringat dingin muncul di telapak tanganku. Aku tahu, keputusan yang kuambil malam itu tidak akan sederhana. Akhirnya aku berdiri, mengenakan jaket tipis, memasukkan ponsel ke dalam tas, dan berjalan perlahan keluar kamar. Rumah begitu sunyi hingga langkah kakiku sendiri terdengar asing. Aku menoleh ke arah pintu kamar, seolah berpamitan pada diriku yang lama, diriku yang selalu memilih percaya tanpa bertanya. Begitu pintu rumah tertutup, udara malam menyambutku dengan dingin. Langit gelap, bintang tertutup awan. Jalanan hampir kosong. Aku masuk ke kendaraan dan duduk beberapa saat tanpa menyalakan mesin. Tanganku masih gemetar. Ada rasa takut yang menyelinap. Takut akan apa yang mungkin kutemukan, takut akan perubahan yang tak bisa dihindari. Mesin akhirnya menyala. Aku melaju perlahan, membiarkan pikiranku berlari lebih cepat daripada kendaraan. Sepanjang perjalanan, aku terus berusaha meyakinkan diri bahwa aku hanya ingin memastikan suamiku baik-baik saja. Namun jauh di dalam hati, aku tahu, aku sedang mengejar jawaban atas kecurigaanku sendiri. Lampu-lampu jalan memantul di kaca depan. Setiap persimpangan terasa seperti pilihan hidup. Berbalik arah atau terus maju. Dan setiap kali, kakiku tetap menekan pedal gas. Aku tidak lagi ingin lari dari perasaan ini. Ketika akhirnya aku mendekati rumah kami, jantungku terasa hampir melonjak keluar. Aku memperlambat laju kendaraan, lalu memarkirnya agak jauh. Aku tidak ingin ketahuan, tidak ingin langsung berhadapan. Ada bagian dari diriku yang ingin melihat semuanya dari kejauhan, sebelum kenyataan menamparku secara langsung. Aku turun dari kendaraan dan melangkah perlahan. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku menolak membawaku lebih dekat. Namun aku terus maju, karena aku tahu, setelah malam ini, aku tidak akan bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Di sanalah aku berdiri, di depan rumah sendiri, dengan hati penuh ketakutan dan keberanian yang bercampur menjadi satu. Malam tanpa tidur itu belum berakhir. Justru ia baru saja membawaku ke ambang kebenaran yang paling menyakitkan. Aku berdiri cukup lama di depan pagar rumah itu. Rumah yang selama ini kusebut tempat pulang, tempat berlindung, tempat aku menaruh harapan dan masa depan. Malam terasa begitu sunyi,
hingga suara nafasku sendiri terdengar jelas. Lampu teras mati, halaman tampak lengang. Namun jendela kamar tidur di lantai atas memancarkan cahaya temaram yang menyayat perasaanku. Aku melangkah pelan, sangat pelan, seperti pencuri di rumah sendiri. Setiap langkah di atas kerikil terasa terlalu keras di telingaku. Aku berhenti beberapa kali, menahan nafas, memastikan tak ada suara yang mencurigakan. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut ketahuan, melainkan karena rasa gentar menghadapi apa yang mungkin akan kutemukan. Di benakku masih ada harapan kecil, harapan bodoh, bahwa semua ini hanya salah paham. Mungkin suamiku sedang bekerja di kamar. Mungkin ia hanya tertidur sendirian. Mungkin firasatku keliru. Aku terus mengulang-ulang kemungkinan itu, seolah doa yang bisa menyelamatkanku dari kenyataan pahit. Aku berdiri di bawah jendela kamar tidur. Tirainya setengah terbuka. Cahaya lampu di dalam menciptakan bayangan samar di kaca. Tanganku bergetar saat menyentuh dinding. Keringat dingin mengalir di punggungku, meski udara malam menusuk. Dalam hitungan detik sebelum aku mengintip, aku sempat bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar siap melihat kebenaran? Aku mengintip perlahan, dan dunia seakan berhenti berputar. Di atas ranjang itu, ranjang yang kami beli bersama, ranjang tempat aku menghabiskan malam-malam penuh doa dan harapan. Aku melihat suamiku, bukan sendirian. Di sampingnya, seorang perempuan duduk begitu dekat. Rambutnya tergerai, pakaiannya santai, terlalu santai untuk sekadar bertamu. Mereka tertawa pelan. Ada keakraban yang tak mungkin disangkal. Aku menahan nafas. Dadaku terasa sesak, seolah udara mendadak menghilang. Mataku panas, pandanganku kabur oleh air mata yang menumpuk. Namun aku memaksa diri untuk tetap melihat, seolah mataku tak mau berpaling sebelum hatiku benar-benar hancur. Perempuan itu adalah janda yang sering kulihat di sekitar rumah, yang sering menyapaku dengan senyum ramah, yang beberapa kali duduk berbincang denganku tanpa rasa bersalah. Kini, ia berada di kamar tidurku, di ruang paling privat dalam hidupku. Suamiku menyentuh tangannya, gestur sederhana, tapi penuh makna. Tidak ada jarak, tidak ada canggung. Itu bukan pertemuan pertama mereka. Aku tahu itu seketika. Cara tubuh mereka saling mendekat, cara mereka saling memandang, semuanya terlalu familiar. Kakiku mendadak lemas. Aku berpegangan pada dinding agar tidak terjatuh. Air mata akhirnya jatuh, tanpa suara, membasahi pipiku. Dalam detik itu, ribuan pertanyaan menghantam kepalaku sekaligus. Sejak kapan? Seberapa sering? Apa aku pernah menjadi orang ketiga di rumahku sendiri? Aku ingin berteriak, ingin menerobos masuk dan menampar mereka dengan kebenaran. Tapi tubuhku membeku, suaraku tertelan rasa sakit. Aku hanya bisa berdiri, menjadi saksi bisu atas runtuhnya pernikahanku. Mereka tertawa lagi, suara itu menusuk telingaku seperti pisau. Tawa yang seharusnya milikku. Tawa yang dulu sering terdengar di kamar itu, kini menjadi bukti pengkhianatan. Aku menutup mulutku dengan tangan, agar isakanku tak terdengar. Hatiku hancur berkeping-keping, namun di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Kesadaran. Kesadaran bahwa apapun yang terjadi setelah ini, hidupku tidak akan pernah sama. Aku memalingkan wajah sejenak, mencoba mengumpulkan kekuatan. Namun pandanganku kembali tertarik ke jendela itu. Aku melihat mereka berpelukan, bukan pelukan canggung, pelukan yang hangat, penuh rasa memiliki. Saat itulah, sisa harapanku runtuh sepenuhnya. Kenangan masa lalu menyerbu tanpa ampun. Janji setia di hari pernikahan, malam-malam panjang yang kami lewati bersama. Pengorbanan yang kulakukan demi rumah tangga ini. Semuanya terasa sia-sia. Aku menyadari satu hal pahit. Pengkhianatan tidak selalu datang dengan tanda-tanda besar. Ia datang lewat perubahan kecil yang kita abaikan, lewat senyum yang kita percayai, lewat orang-orang yang kita anggap aman.
Aku mundur perlahan dari jendela itu. Kakiku gemetar hebat. Nafasku tersengal-sengal. Aku merasa seperti baru saja jatuh dari ketinggian, dan tubuhku belum sempat menyadari bahwa tulangnya telah patah. Aku berjalan menjauh dari rumah itu, masih dalam diam. Malam terasa semakin gelap. Langit seolah ikut menunduk menyaksikan kehancuranku. Di balik semua rasa sakit itu, satu tekad mulai menguat di dalam dadaku. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur tanpa harga diri. Malam itu, di bawah cahaya lampu kamar tidur yang bukan lagi milikku, aku menghilangkan suami yang kucintai. Tapi bersamaan dengan itu, aku menemukan sesuatu yang lain. Keberanian untuk menghadapi kenyataan. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri terpaku setelah menjauh dari jendela itu. Waktu seakan kehilangan makna. Langkah kakiku terasa ringan sekaligus berat, seperti tubuhku bergerak tanpa sepenuhnya disertai jiwa. Aku berjalan menjauh dari rumah itu, namun bayangan di balik jendela kamar terus menempel di kelopak mataku, seolah terukir selamanya. Aku berhenti di sudut jalan yang gelap, bersandar pada tembok dingin. Nafasku terengah, dadaku naik turun tak beraturan. Tanganku gemetar hebat, bukan karena udara malam, melainkan karena rasa sakit yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ini bukan sekadar cemburu, ini adalah kehancuran. Aku mencoba menangis, tapi air mata seolah tertahan. Yang ada hanya rasa nyeri di dada, seperti jantungku diremas perlahan. Aku bertanya-tanya, apakah ini yang disebut patah hati yang sesungguhnya? Saat seseorang yang kau percayai sepenuh jiwa, justru menjadi orang yang paling melukaimu. Pikiranku berputar kacau. Adegan itu terulang lagi dan lagi. Tangan mereka yang saling menyentuh. Tawa pelan yang begitu akrab. Pelukan yang penuh rasa memiliki. Semua itu bukan kesalahan sesaat. Semua itu adalah kebiasaan yang dibangun diam-diam. Sementara aku masih setia menunggu di rumah. Aku menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan. Mereka tidak tampak bersalah. Tidak ada rasa gelisah. Tidak ada rasa takut ketahuan. Itu berarti pengkhianatan ini sudah berlangsung cukup lama, hingga rasa bersalah pun mati. Dadaku kembali sesak. Aku teringat percakapan kecil yang dulu kuabaikan. Jawaban singkat suamiku. Alasan lelah yang terdengar klise. Malam-malam sepi yang kuterima dengan sabar. Semua itu kini membentuk satu gambar utuh yang kejam. Aku merasa bodoh, bukan karena aku percaya, tetapi karena aku setia. Aku mempertahankan pernikahan ini dengan doa dan kesabaran, sementara ia merusaknya dengan kebohongan yang terencana. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Saat itu akhirnya, air mata tumpah. Tangis tanpa suara, namun begitu dalam. Setiap isakan seperti mencabik-cabik hatiku. Aku merasa kehilangan segalanya sekaligus. Suami, rumah, dan rasa aman. Namun di tengah tangis itu, muncul kemarahan. Pelan tapi nyata. Kemarahan yang tidak meledak, melainkan membara di dalam. Aku marah karena dikhianati, marah karena diremehkan, marah karena cintaku dianggap tidak berarti. Aku berdiri tegak, mengusap air mata. Malam itu aku menyadari bahwa aku berada di persimpangan besar hidupku. Aku bisa kembali ke rumah, berpura-pura tidak tahu, dan perlahan mati dari dalam. Atau aku bisa menghadapi kenyataan ini, betapapun menyakitkannya. Aku memilih untuk tidak kembali malam itu. Aku tahu jika aku masuk ke rumah dan melihat mereka secara langsung, emosiku akan meledak. Aku tidak ingin membuat keputusan dalam keadaan hancur. Aku ingin tetap punya kendali atas diriku sendiri. Aku berjalan menuju mobil, duduk di dalamnya tanpa menyalakan mesin. Aku menatap kosong ke depan. Tanganku menggenggam setir begitu erat hingga terasa sakit. Di dalam keheningan itu, aku mulai berbicara dengan diriku sendiri, hal yang sudah lama tak kulakukan. Aku bertanya, apakah aku masih ingin mempertahankan pernikahan ini? Apakah aku sanggup memaafkan pengkhianatan yang begitu nyata?
Apakah aku bisa kembali tidur di ranjang yang sama, mengetahui apa yang terjadi di sana? Jawabannya tidak datang dengan cepat. Yang datang justru kesadaran pahit, bahwa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan rumah tangga. Tanpa kejujuran dan kesetiaan, cinta hanya akan menjadi alasan untuk terus disakiti. Aku teringat diriku sebelum menikah. Perempuan yang mandiri, yang punya mimpi, yang percaya diri. Kapan terakhir kali aku merasa seperti itu? Kapan aku mulai mendefinisikan diriku hanya sebagai istri yang menunggu? Kesadaran itu menyakitkan, tapi juga membangkitkan sesuatu yang lama terkubur. Harga diriku. Aku mungkin terluka, tapi aku tidak hancur. Aku masih punya pilihan. Malam semakin larut. Jam di dashboard mobil menunjukkan hampir pukul 3 pagi. Aku tahu aku tidak bisa mengemudi dalam keadaan seperti ini. Aku memutuskan berhenti di sebuah minimarket yang buka 24 jam. Aku duduk di sana, membeli air mineral, mencoba menenangkan diri. Di kursi plastik itu, di bawah lampu neon yang dingin, aku merasa sangat sendirian. Namun justru di kesendirian itulah, aku mulai melihat semuanya dengan lebih jelas. Pengkhianatan ini bukan kesalahanku. Aku tidak gagal sebagai istri. Ia yang memilih untuk mengkhianati. Aku mengambil ponsel dan membuka galeri. Foto-foto pernikahan kami tersusun rapi. Senyum bahagia, janji setia. Aku menatap lama satu foto, lalu menutup layar. Aku tidak ingin menghapus masa lalu, tapi aku juga tidak ingin hidup terjebak di dalamnya. Aku menarik nafas panjang, berkali-kali, hingga dadaku terasa sedikit lebih ringan. Dalam hatiku aku membuat satu keputusan penting. Aku tidak akan mengemis cinta. Jika aku harus pergi, aku akan pergi dengan kepala tegak. Saat fajar mulai mengintip, aku tahu satu bab dalam hidupku telah berakhir. Bab yang penuh percaya buta dan pengorbanan sepihak. Dan meski aku belum tahu bagaimana kelanjutannya, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak akan lagi mengabaikan diriku sendiri. Malam itu benar-benar menghancurkanku. Tapi dari reruntuhan itulah, perlahan kekuatanku mulai terbentuk. Pagi itu datang tanpa benar-benar memberiku istirahat. Aku tidak pulang ke rumah. Aku duduk di dalam mobil hingga matahari terbit, menatap langit yang perlahan berubah warna. Tubuhku lelah, mataku perih, tetapi pikiranku justru terasa lebih tajam dari sebelumnya. Seolah rasa sakit semalam memaksaku untuk terjaga sepenuhnya. Aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak boleh bertindak gegabah. Ledakan emosi hanya akan memberinya kesempatan untuk memutarbalikkan keadaan. Jika aku ingin keluar dari situasi ini dengan kepala tegak, aku harus tenang, rasional, dan cerdas. Aku akhirnya memutuskan pulang ke rumah setelah memastikan suamiku sudah berangkat kerja. Rumah itu menyambutku dengan keheningan yang aneh. Setiap sudut terasa berbeda. Udara di kamar tidur seperti menyimpan sisa pengkhianatan yang belum menguap. Aku berdiri lama di ambang pintu, menguatkan diri sebelum masuk. Aku tidak menangis lagi. Air mataku seakan habis semalam. Yang tersisa adalah rasa dingin di dada dan tekad yang mulai mengeras. Aku mulai memperhatikan detil-detil kecil yang dulu tak kupedulikan. Lemari, meja rias, spray, semua tampak biasa, tapi bagiku kini penuh makna. Aku duduk di ranjang, menarik napas panjang, lalu mengambil ponselku. Untuk pertama kalinya aku membuka catatan. Aku menuliskan semuanya. Tanggal, jam, perubahan sikap, nama perempuan itu. Aku menulis bukan untuk mengungkit luka, tetapi untuk menguatkan ingatan. Aku tidak ingin suatu hari nanti aku ragu pada kebenaran yang kulihat sendiri. Hari itu aku mengambil cuti kerja. Aku tidak sanggup berpura-pura baik-baik saja di depan orang lain. Aku butuh waktu, bukan untuk meratapi tetapi untuk menyusun ulang diriku sendiri. Aku menutup tirai kamar, duduk di ruang tamu dan mulai berpikir jernih. Aku bertanya pada diriku, apa yang sebenarnya kuinginkan? Bertahan atau pergi? Memaafkan atau melepaskan? Tidak ada jawaban instan, namun satu hal jelas, apapun keputusanku nanti, aku harus melindungi diriku sendiri. Aku mulai memperhatikan pola.
jam pulang suamiku, hari-hari ia lembur, alasan-alasan yang ia gunakan. Aku tidak lagi bertanya, tidak lagi memprotes. Aku menjadi pengamat diam. Setiap kebohongan kecil justru memperkuat keyakinanku. Beberapa hari kemudian, aku mulai menyimpan bukti. Tangkap layar pesan yang ia lupa hapus, catatan panggilan, foto-foto sederhana yang mungkin terlihat sepele bagi orang lain, tapi bagiku adalah kepingan kebenaran. Aku tidak merasa bangga melakukan ini, tapi aku tahu kebenaran tanpa bukti seringkali dianggap drama. Aku juga mulai memikirkan masa depanku secara praktis. Aku memeriksa rekening pribadiku, menghitung tabungan, mengingat kembali aset-aset yang kami miliki bersama. Untuk pertama kalinya aku melihat pernikahan bukan hanya sebagai ikatan emosi, tetapi juga sebagai kerjasama hidup yang harus adil. Ada rasa sedih saat menyadari betapa selama ini aku terlalu percaya. Aku menyerahkan banyak hal tanpa perlindungan untuk diriku sendiri. Namun penyesalan tidak akan mengubah apapun. Yang bisa kulakukan hanyalah belajar. Aku mulai membaca tentang hak-hak perempuan, tentang batasan dalam pernikahan, tentang bagaimana menghadapi pasangan yang tidak jujur. Setiap informasi terasa seperti senjata kecil yang memberiku kekuatan. Di luar rumah aku tetap bersikap normal. Aku tersenyum, aku memasak, aku bertanya kabarnya. Suamiku tampak santai, seolah tidak ada yang berubah. Dan justru ketenangannya itulah yang semakin menegaskan segalanya. Ada satu malam ketika ia pulang lebih larut dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu, menunggu. Ketika ia masuk, ia tampak terkejut melihatku masih terjaga. Aku hanya tersenyum dan berkata aku sulit tidur. Ia mengangguk cepat dan langsung masuk kamar mandi. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Malam itu, aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajah yang terlihat lelah, tapi matanya berbeda. Lebih fokus, lebih sadar. Aku berkata pada diriku sendiri, pelan tapi tegas. Aku tidak lemah, aku hanya terluka. Hari demi hari berlalu. Luka itu tidak hilang, tapi aku belajar hidup berdampingan dengannya. Setiap langkah kecil yang kulakukan, mencatat, menyimpan, merencanakan, membuatku merasa sedikit lebih berdaya. Aku juga menyadari bahwa diamku bukan berarti kalah. Diamku adalah persiapan. Aku tidak sedang menunggu keajaiban. Aku sedang membangun kekuatan. Suatu sore aku duduk sendirian di kafe kecil menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Di sana, aku membuat satu keputusan penting. Aku tidak akan membiarkan kebenaran ini terkubur. Entah bagaimana caranya, aku akan menghadapi ini dengan caraku sendiri. Aku pulang dengan langkah yang lebih mantap. Aku tidak tahu akhir cerita ini nanti, tapi untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasa sedikit lebih kuat, sedikit lebih utuh. Bab ini bukan tentang balas dendam, ini tentang bertahan, tentang mengumpulkan kepingan diriku yang sempat hancur, lalu menyusunnya kembali dengan tanganku sendiri. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang sejak beberapa waktu terakhir terus menghantuiku. Meski aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menghadapinya. Aku bangun pagi dengan perasaan yang berbeda. Bukan gelisah seperti biasanya, melainkan tenang yang aneh. Tenang yang lahir bukan dari kebahagiaan, tetapi dari kesiapan. Aku sudah terlalu lama diam, terlalu lama mengumpulkan kekuatan. Kini saatnya menggunakan semua itu. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada tanda-tanda bahwa hari ini akan menjadi titik balik besar dalam hidup kami. Suamiku duduk di meja makan, membaca ponselnya sambil sesekali menyeruput kopi. Wajahnya tampak santai, seolah ia benar-benar percaya bahwa semua kebohongannya aman tersembunyi. Aku memperhatikannya diam-diam. Setiap gerak-geriknya. Cara ia tersenyum kecil saat membaca pesan, lalu buru-buru mematikan layar ketika aku mendekat. Dulu pemandangan itu akan membuat dadaku sesak. Kini aku hanya mengamati dengan kepala dingin. Setelah ia berangkat kerja, aku mulai menyiapkan diriku. Bukan secara fisik, melainkan mental. Aku duduk sendirian di ruang tamu, membuka kembali catatan yang sudah kususun rapi.
semua bukti, semua tanggal, semua detail. Aku membacanya perlahan, memastikan tidak ada yang terlewat. Aku ingin berbicara nanti bukan sebagai istri yang marah, tetapi sebagai perempuan yang tahu apa yang sedang ia hadapi. Sepanjang hari, pikiranku fokus pada satu hal. Bagaimana menghadapi konfrontasi ini tanpa kehilangan kendali. Aku tidak ingin berteriak. Aku tidak ingin menangis. Aku ingin berbicara dengan tegas dan jelas. Aku ingin melihat reaksinya ketika kebohongan yang ia bangun runtuh satu persatu. Malam tiba. Aku tidak menunggu dengan cemas seperti dulu. Aku justru merasa waktuku berjalan lebih cepat dari biasanya. Aku mandi, berganti pakaian yang rapi, tapi sederhana. Aku tidak ingin terlihat seperti sedang bersiap berperang, tapi aku juga tidak ingin terlihat rapuh. Ketika suara pintu akhirnya terdengar, jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Namun, aku tetap duduk tenang. Ia masuk, meletakkan tas dan seperti biasa langsung menuju dapur untuk minum. Aku memanggil namanya dengan suara datar. "Mas, kita perlu bicara." Ia menoreh, sedikit terkejut, tapi segera menyembunyikannya dengan senyum kecil. "Bicara apa? Nanti saja, aku capek." "Tidak," jawabku pelan tapi tegas. "Sekarang." Nada suaraku membuatnya berhenti melangkah. Ia menatapku lebih serius. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Jarak di antara kami terasa jauh, meski hanya dipisahkan meja kecil. Aku memulai dengan pertanyaan sederhana. "Sejak kapan kamu sering pulang larut?" Ia menghela napas, tampak kesal. "Kamu tahu sendiri, kerjaan lagi banyak." Aku mengangguk. "Lalu, sejak kapan kamu sering menyembunyikan ponselmu?" Ia terdiam sejenak. Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Aku masih tenang. Aku mengeluarkan ponselku, meletakkannya di meja. "Kalau begitu, tidak keberatan kalau aku tanya tentang dia." Aku menyebut nama perempuan itu. Wajahnya berubah, sangat cepat, tapi cukup jelas bagiku. Senyum tipisnya hilang, matanya berkedip beberapa kali. Detik itu, aku tahu, aku benar. "Dia cuma teman," katanya. Aku tersenyum kecil, bukan senyum bahagia, senyum pahit. "Teman yang kamu bawa ke kamar tidur kita." Ia menegakkan badan. "Apa maksudmu?" Aku menatapnya lurus-lurus. "Aku melihat kalian." Kalimat itu menggantung di udara. Ruangan terasa sunyi. Bahkan suara jam dinding lebih keras terdengar. Ia membuka mulut, menutupnya lagi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehabisan kata. Beberapa detik berlalu sebelum ia bicara. "Kamu salah lihat." Aku menggeleng pelan. Aku mengeluarkan satu persatu bukti yang sudah kusimpan. Pesan, foto, catatan waktu. Aku tidak melemparkannya dengan marah. Aku menunjukkannya seperti fakta yang tak terbantahkan. Setiap bukti membuat wajahnya semakin pucat. Pertahanannya runtuh perlahan. Ia mulai berbicara cepat, mencari alasan. Katanya ia khilaf, katanya ia kesepian, katanya ia tidak bermaksud menyakitiku. Aku mendengarkan semuanya tanpa menyela. Anehnya, aku tidak lagi marah. Aku hanya merasa lelah, sangat lelah. "Apakah kamu mencintaiku?" tanyaku akhirnya. Ia terdiam lama, terlalu lama untuk pertanyaan yang seharusnya sederhana. Jawaban itu, atau ketiadaannya, cukup bagiku. Aku berdiri, kakiku tidak bergetar, suaraku tetap stabil. "Terima kasih, sudah jujur, meski terlambat." Ia terlihat panik. Ia memintaku duduk kembali. Ia berjanji akan berubah. Ia memintaku memberi kesempatan. Aku menatapnya dengan mata yang sudah berbeda. "Kesempatan sudah kuberikan sejak lama. Kamu yang menyia-nyiakannya." Malam itu aku tidak membuat keputusan akhir. Aku hanya mengatakan satu hal yang penting. Aku butuh waktu dan jarak. Aku tidak akan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan duduk di tepi randang. Nafasku akhirnya terlepas panjang. Bukan karena sedih, tetapi karena lega. Konfrontasi itu tidak menghancurkanku, justru menguatkanku. Aku tahu, setelah malam ini, semuanya akan berubah. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa bersembunyi di balik diamku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku merasa benar-benar berdiri di atas kakiku sendiri. Setelah malam konfrontasi itu, aku bangun dengan perasaan yang aneh. Bukan cemas, bukan takut,
tetapi suatu ketegasan yang menenangkan sekaligus menegangkan. Aku menyadari bahwa hidupku tidak bisa lagi berjalan seperti sebelumnya. Aku telah melihat kebenaran, dan kini saatnya untuk mengambil keputusan yang tegas. Hari-hari berikutnya kuhabiskan untuk menenangkan pikiran. Aku menata rumah, menata emosi, menata strategi. Aku tidak ingin bertindak terburu-buru, karena keputusan yang salah bisa merusak segalanya. Aku mulai merinci langkah-langkah yang harus kulakukan. Apa yang harus kukatakan, bagaimana menghadapi keluarga dan teman, dan bagaimana menjaga diri tetap kuat. Aku tahu, menghadapi suami bukan hanya soal amarah pribadi. Ini juga soal harga diri, tentang bagaimana seorang perempuan berdiri tegak di atas kebenaran dan tentang menjaga integritas diriku sendiri. Aku berulang kali menatap diriku di cermin. Mata yang dulu dipenuhi harap dan cinta, kini memancarkan tekad. Aku berbisik pada diri sendiri. Ini waktumu, ini hidupmu, ambil kembali kendali. Keputusan pertama yang kuambil adalah jarak. Aku memberi jarak fisik dan emosional. Aku tidak lagi berada di dekatnya sepanjang hari. Aku kembali ke rutinitas normal, namun dengan jarak yang cukup agar aku bisa tetap jernih. Setiap kali ia mencoba mendekat, aku menenangkan diri dan tetap pada posisiku. Aku sadar, ini bukan tentang menghukum, tapi tentang melindungi diri sendiri. Kemudian aku mulai mengumpulkan bukti lebih detail. Catatan panggilan, pesan, bahkan bukti visual yang pernah kulihat. Tujuannya bukan balas dendam, melainkan memastikan bahwa ketika aku berbicara, aku memiliki fakta yang tak terbantahkan. Ini adalah kekuatan diamku. Hari demi hari, aku mulai merasakan perubahan pada diriku. Tidak ada lagi ketakutan atau keraguan. Yang ada hanyalah kepastian bahwa aku harus bertindak untuk masa depanku sendiri. Aku mulai menyusun rencana percakapan dengan keluarga, teman dekat, bahkan penasihat hukum. Semua dipersiapkan dengan matang. Aku tidak akan membuat keputusan dalam amarah. Aku akan membuat keputusan dalam kendali. Suamiku mulai merasakan jarak itu. Ia mencoba berbagai cara untuk menarik perhatianku kembali. Kata-kata manis, janji dan perhatian yang sebelumnya tak pernah ada. Namun aku tetap pada posisiku. Aku tahu, jika aku menyerah sekarang, semua yang telah kulalui akan sia-sia. Salah satu langkah terberat adalah menghadapi keluargaku sendiri. Aku tahu mereka akan terpukul mendengar kebenaran. Aku menyiapkan diri untuk percakapan yang panjang, emosional, dan penuh air mata. Aku menulis apa yang ingin kubicarakan, memastikan setiap kata mencerminkan kebenaran dan keberanian. Aku ingin mereka mengerti, bukan hanya sekedar merasakan simpati. Saat akhirnya aku berbicara dengan orang tua dan saudara, reaksi mereka beragam. Ada yang marah, ada yang sedih, dan ada yang terdiam. Aku tetap tenang, menjelaskan fakta satu persatu, menunjukkan bukti yang kukumpulkan. Perlahan, mereka mulai mengerti. Aku melihat mata mereka tidak lagi penuh kekhawatiran, tetapi kekaguman. Mereka menghargai keberanianku, dan aku merasa sedikit lega. Keputusan berikutnya adalah membicarakan hal ini dengan teman-teman dekat. Aku membutuhkan dukungan moral, bukan bantuan langsung. Mereka mendengarkan, memberi saran, dan memberikan energi positif yang membuatku semakin kuat. Aku menyadari, kekuatan terbesar bukanlah menyembunyikan masalah, tetapi menghadapi masalah dengan kepala tegak. Dalam beberapa minggu, aku mulai merasakan kebebasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak lagi terikat pada kepura-puraan atau ketakutan. Aku bisa bernafas lega, tersenyum tanpa merasa bersalah, dan merencanakan hidupku dengan penuh kesadaran. Suamiku mencoba berbagai cara untuk kembali, namun aku tetap pada keputusan yang telah aku tetapkan. Aku tidak akan kembali pada hubungan yang telah mengkhianatiku. Aku menyadari satu hal penting. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan ketidakjujuran dan pengkhianatan. Keputusan untuk menjaga jarak, menguatkan diri, dan menghadapi kenyataan adalah keputusan yang paling sulit, namun juga paling membebaskan. Malam-malamku kini berbeda.
Aku tidur dengan hati yang lebih ringan, meski terkadang bayangan masa lalu muncul. Aku belajar menerima luka itu sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai akhir dari segalanya. Setiap langkah yang kuambil adalah langkah menuju kebebasan dan martabatku. Pada akhirnya, keputusan besar itu bukan hanya tentang meninggalkan orang yang menyakitiku, tetapi tentang menemukan diriku sendiri. Aku belajar bahwa kekuatan seorang perempuan tidak selalu terlihat dari tindakan besar, tetapi dari keteguhan untuk tetap berdiri, tetap jujur, dan tetap menghargai diri sendiri. Setelah semua yang terjadi, aku duduk sendiri di ruang tamu, menatap langit malam yang mulai gelap. Udara malam terasa segar, menenangkan, dan seolah ikut menyampaikan pesan bahwa kehidupan tetap berjalan, meski hati terluka. Aku menarik napas panjang dan memejamkan mata, merasakan setiap detik dari rasa sakit, kemarahan, dan kehilangan yang telah kulalui. Semua itu bagaimanapun bukan akhir dari segalanya. Justru, itu adalah awal dari fase baru dalam hidupku. Aku mulai merefleksikan perjalanan ini. Setiap malam tanpa tidur, setiap air mata yang jatuh, setiap detik diam saat melihat pengkhianatan, semuanya mengajarkanku tentang diriku sendiri. Aku belajar bahwa keberanian tidak selalu tentang berteriak atau melawan secara fisik. Kadang, keberanian adalah mampu menahan diri, berpikir jernih, dan membuat keputusan dengan kepala dingin di tengah rasa sakit yang mendalam. Dalam hati, aku menyadari satu hal penting. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan kemarahan, kebencian, dan hubungan yang penuh pengkhianatan. Aku telah melewati fase gelap, dan sekarang saatnya membangun kembali kehidupan dengan prinsip dan integritas. Aku harus berdiri sendiri, menjaga harga diri, dan belajar mencintai diriku sendiri terlebih dahulu sebelum bisa memberi ruang bagi orang lain. Hari demi hari, aku mulai menata kehidupan baruku. Aku kembali pada rutinitas yang membangun diriku, mengejar mimpi yang sempat tertunda, dan memperhatikan hal-hal yang membuatku bahagia. Aku belajar untuk tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan. Setiap pencapaian, sekecil apapun, memberikan rasa bangga yang tulus. Aku mulai menulis, merenung, dan menyimpan catatan tentang pelajaran hidup yang telah kujalani. Catatan itu bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk siapapun yang mungkin berada di posisi yang sama. Aku juga mulai menyadari pentingnya memaafkan, bukan untuk mereka yang menyakitiku, tetapi untuk membebaskan diriku sendiri dari beban emosi negatif. Aku tidak lagi menyimpan dendam atau berfokus pada masa lalu. Sebaliknya, aku belajar menerima kenyataan, menghargai pengalaman, dan menggunakan itu sebagai batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Dalam proses ini, aku menyadari pentingnya dukungan keluarga dan teman-teman dekat. Mereka hadir tidak hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk mengingatkan bahwa aku tidak sendirian. Kehadiran mereka memberikan kekuatan dan keyakinan bahwa aku mampu menghadapi tantangan apapun. Aku mulai membangun jaringan dukungan yang sehat, berinteraksi dengan orang-orang yang memberi energi positif, dan menjauh dari pengaruh yang toksik. Aku menatap cermin dan melihat seorang perempuan yang berbeda dari sebelumnya. Mata yang dulu sering berkaca-kaca, kini memancarkan ketegasan. Bibir yang dulu sering bergetar, kini tersenyum dengan percaya diri. Aku melihat kekuatan dalam diriku yang sebelumnya tersembunyi, dan rasa bangga itu mengalir dengan hangat. Kini, aku siap melangkah ke dunia dengan kepala tegak. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir sepenuhnya, karena hidup selalu memberikan tantangan baru. Namun, aku tidak lagi takut. Aku telah belajar menghadapi kenyataan, merawat diri sendiri, dan mengambil keputusan berdasarkan harga diri dan integritas. Aku siap untuk menulis bab baru dalam hidupku, di mana aku menjadi pusat dari kisahku sendiri, bukan korban dari pengkhianatan orang lain. Di akhir perjalanan ini, ada satu pesan moral yang ingin kubagikan. Jangan pernah takut menghadapi kenyataan, seberapa pahit pun itu. Setiap pengalaman termasuk pengkhianatan dan rasa sakit adalah pelajaran berharga yang membentuk siapa kita sebenarnya.
Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemampuan untuk terus melangkah meski takut. Harga diri dan cinta pada diri sendiri adalah fondasi untuk membangun kehidupan yang sehat dan bahagia. Dari kisah ini, aku belajar satu hal penting. Jangan pernah mengabaikan suara hati dan jangan takut memilih dirimu sendiri ketika kepercayaan dikhianati. Kesetiaan adalah pilihan, dan pengkhianatan adalah keputusan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya dengan kisah yang tak kalah menggugah. Tetap kuat dan jaga hatimu. Di bagian penutup ini, aku ingin menekankan satu hal penting. Setiap pengalaman pahit termasuk pengkhianatan bukan akhir hidup kita. Ia adalah guru yang mengajarkan keberanian, kesabaran, dan harga diri. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak boleh bergantung pada orang lain, dan kekuatan terbesar datang dari kemampuan untuk tetap berdiri tegak meski dunia seakan runtuh. Terima kasih telah mengikuti kisahku hingga akhir. Semoga perjalanan ini memberi inspirasi dan kekuatan bagi kalian yang menghadapi kesulitan. Ingat, bangkitlah selalu, jaga diri, dan cintai dirimu sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.